Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita memasuki episode 59. Ya. Salam Pak Era, saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempertemukan saya dengan hambanya yang mengajarkan ajaran sehat dari Tuhan kita. Saya mau bertanya Pak, kalau membaca di kitab Wahyu 2 ada 4 ajaran-ajaran yang tidak boleh diajarkan. Gereja yaitu ajaran Nikolas, Bileam, Isabel, Seluk-beluk Iblis. Tolong ya Pak dijelaskan. Perbuatan Nikolas yang dibenci oleh gereja juga dibenci Tuhan. Sebenarnya 4 ajaran ini agak mirip saudaraku. Ya. Kalau dari data-data ya Nikolas itu adalah salah seorang jemaat ya dari gereja mula-mula. Kemungkinan berasal dari penganut agama Yahudi. Ia menjadi jemaat Kristus. Nah, ajaran Nikolaus ini ya mengajarkan bahwa orang Kristen bisa mengawinkan kebiasaan kafir. Jadi mengizinkan tradisi praktek budaya kafir di dalam gereja. Kalau sekarang sama dengan gereja-gereja yang mengadopsi budaya-budaya yang bertentangan dengan Alkitab. Ya. Namanya disebut budaya paganisme. Seperti makanan persembahan berhala, perzinahan, penyembahan kepada patung, dan lain-lain. Ya. Ini bisa merusak kemurnian iman Kristen. Bisa saja di situ termasuk ramalan, praktek okultisme, ya. Mengawinkan ajaran kekristenan dengan budaya kafir. Sama dengan ajaran yang disebut Bileam itu. Kalau saudara membaca Alkitab, Bileam itu adalah tukang tenung dari Mesopotamia yang diperintahkan oleh Balak, Raja Moab agar mengutuki Israel dalam kitab Bilangan 22 sampai 24 dan Ulangan pasal 23. Ajaran Bileam adalah ajaran yang mengajarkan kompromi juga, mengawinkan ajaran kekristenan dengan paganisme atau kekafiran. Unsur-unsur kekafiran seperti hidup dalam perzinahan, ya, dengan okultisme. Nah, kalau bicara soal seluk-beluk iblis, ini menyangkut hal-hal yang menyangkut okultisme. Ada orang-orang Kristen yang senang, saudara, ya, dalam pelayanan itu ngeroh. Ya. Saya kira tidak bijaksana seperti orang-orang Kristen yang pergi ke rumah ibadah agama lain atau tempat-tempat keramat, ya, mengusir roh-roh jahat di situ, lalu mendapat penglihatan, ketemu dengan misalnya Nyai Roro Kidul lah, apalah. Itu seluk-beluk iblis, begitu tidak perlu kita pelajari. Jadi itulah yang bisa saya jawab sepengetahuan saya, ya. Dan saya kira itu sudah cukup. Kalau kita belajar firman Tuhan, hal-hal seperti ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Yang pertama, budaya yang tidak sesuai jiwa Alkitab, hal-hal yang bertalian dengan okultisme, kuasa gelap. 3, cerita-cerita yang menyangkut dongeng-dongeng, ya, tidak perlu kita kaitkan dengan Injil. Terima kasih. Oke. 0851 0400 sekian. Selalu ingat dan mengingatkan betapa indahnya yang kita kerjakan selama hidup kita ini menjadi saudara kandung Tuhan Yesus Kristus
yang sulung dari banyak saudara. Bila setiap saat kita berkemas-kemas dari setiap saat. Oh ya, puji Tuhan. Semakin banyak kita berkemas-kemas, bahkan sebanyak-banyaknya kita berkemas-kemas, sampai saat di titik jumlah kita yang berkemas-kemas genap, berbanding lurus bersama Tuhan, berjalan untuk menjemput kita, dan dengan semakin mempercepat kita berjumpa muka dengan muka Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan bersama-sama, membawa ke dalam kerajaannya bersulang anggur manis yang baru, Raja dari segala raja, dan menjadi bangsawan kerajaan Tuhan, memerintah bangsa-bangsa, tinggal di langit baru, bumi baru. Betapa indahnya, dengan sungguh indah dan sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Kita hidup damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal, penuh gelak tawa, hidup saling mengasihi, kekal tidak berbatas waktu. Ayo kita berjuang bersama-sama. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela, menjadi serupa Yesus dan sempurna seperti Bapa. Karena kita diciptakan segambar dan serupa Elohim Yahweh. Amin. Wih, keren ya. Ini kata-kata dorongan, saudaraku ya. Kata-kata dorongan, puji Tuhan. Ya. Salam Pak Eras, ya, ini dari 08214149, ya, Manokwari, Papua Barat. Salam Pak Eras, salam kenal. Saya seorang istri dengan 2 orang anak yang masih kecil. Saya sudah lama mendengar khotbah Bapak dari YouTube, sangat menguatkan saya. Begini Pak, suami saya sudah 3 tahun ini berubah drastis. Yang dulunya dia sangat perhatian dengan saya dan anak-anak, tapi sekarang sejak kita berpisah jarak, karena dia dipindah tugaskan dari kedinasannya, dia sangat berubah. Dia seperti tidak ada gairah untuk berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Dia melepas tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Dia kadang pulang 3 bulan sekali, tapi sekarang sudah 6 bulan. Ini tidak pulang, bahkan susah dihubungi. Sebelum kejadian ini memang saya sering sekali menemukan dan menyimpan benda-benda aneh dan mistis. Dan seringkali saya mendengar kabar tentang adanya perempuan lain. Kadangkala anak-anak bertanya tentang papanya kapan pulang, dan itu membuat hati saya semakin hancur. Sebagai manusia saya terkadang berpikir untuk mencari tahu sendiri apa penyebabnya. Tapi tiap kali saya mendengar khotbah dari Bapak, saya selalu diingatkan untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Bapak di surga, hidup tidak bercelah. Rasanya berat Pak, karena melihat kenyataan hidup saya, tapi saya mau belajar. Tolong Pak, saya harus gimana menghadapi suami saya? Kalau ibu mau ikuti nasihat saya atau saran saya, diam. Nggak usah cari tahu. Ya. Tapi saya concern dengan suara-suara aneh apa itu tadi di rumah itu, ya. Apa yang ada. Jadi saya concern dengan tadi disebutkan di sini Pak, ya. Kejadian yang sering tadi menemukan benda-benda aneh, ya, bukan suara aneh, dan mistis. Itu dibuang saja dan tetap hidup suci. Nggak ada yang bisa mengganggu ibu dan anak-anak. Andalkan Tuhan. Anda semakin diam, Anda semakin mengandalkan Tuhan, Anda akan semakin melihat pertolongan Tuhan. Kita memang sering gatel mau cari tahu, kita sewa detektif, enggak perlu, diam. Dan kita bisa tanya, Pap, kenapa sekarang kok 6 bulan, kok 3 bulan, harus bicara. Pap, kenapa kok sekarang Papa berubah? Itu saja, itu mengingatkan dia. Ya. Sekali-kali kirim foto anak-anak ke handphonenya, kasih kabar anak-anak sekarang sudah lulus sekolah atau nilainya bagus, kemarin si ini jatuh dari sepeda dan lain-lain. Itu harus ada komunikasi, tetapi tidak menuntut dia membalas. Kalau tidak membalas, kita tidak semenuntut, ya. Bu, Tuhan kiranya menguatkan ibu, ya. Tuhan pasti melindungi, ya. Pernah dengar ya lagu saya, Tuhan Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Itu pasti Tuhan lindungi ibu, ya. Tuhan pasti menjaga. Oke. 0822 1328.
sekian. Salam Pak Eras, saya sangat menikmati sekali acara doa malam dan relaxation with God. Terima kasih Pak. Yang saya tanyakan, inikah penyembahan yang menyukakan Tuhan sampai di LP3 dan kitanya sudah terbiasa dengan penyembahan ini? Ya, ini sebagian ya. Ya, pokoknya belajar menyembah dengan tulus, kita menyembah gitu, saudara. Seringkali kan di rumah juga saya berlatih menyembah ya. Kami puji, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Ini satu nada saja. Kami tinggikan nama-Mu. Kalau bersama-sama nggak benturan. Haleluya, haleluya. Memang kadang-kadang bisa 3 nada. Ku sembah padamu, Yesus Tuhanku. Ya, nanti ikut doa. Nanti dibiasakan ya, satu nada kita menyembah. Tapi yang penting bukan soal nada, soal sikap hati. Kalau orang sudah tidak mengharapkan kebahagiaan dunia ini, tidak menantikan kebahagiaan dunia ini, kalau seorang sudah hanya mengharapkan bertemu Tuhan, itu pasti bersih, tulus penyembahannya. Dan hati yang bersih, hidup yang tidak bercacat atau tidak berbuat dosa. Kalau bersalah ya minta ampun. Ya, puji Tuhan ya kepada penanya ya. Kita nanti tiap Jumat malam jam berapa? Jam 8 ya. Oke. 0813 8863 dan sekian. Salam Pak Erasto, saya sangat diberkati dan diubahkan dengan semua pengajaran-pengajaran Bapak di YouTube live streaming maupun Truth ID. Hanya saya mau mendengar penjelasan kembali mengenai rapture atau pengangkatan orang percaya untuk terluput dari masa tribulasi atau masa aniaya besar dan nasib orang percaya yang tertinggal yang harus mengalami siksaan jika mereka tetap setia mempertahankan imannya. Nanti saya jelaskan ya. Saya tidak bisa menjelaskan, nanti jadi salah. Tapi minta maaf ya. Saya akan jelaskan nanti ketika saya menjelaskan mengenai rapture ya. Oke. Dari Nottingham, United Kingdom. Salam Pak Eras, saat ini saya sudah dikaruniai 2 anak. 8 dan 6 tahun. Sejak mereka masih bayi, saya biasakan mendengar lagu-lagu ciptaan Pak Eras. Biasanya sebelum tidur mereka minta disetel lagu-lagu Bapak seperti Saat Berpisah. Saat Berpisah itu selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah. Nyamannya, manisnya. Aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi. Mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang makin kelam. Itu mungkin lagu itu. Apa cocok ini untuk anak-anak ya? Ya. Tapi ajaib juga nih. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia
ku harap segera tiba. Oke, menarik juga nih Pak. Di masa COVID ini mereka sangat suka dengan konten YouTube Truth ID ya. Untuk anak-anak seperti CDC Kids dan Kids Corner. Saya sampaikan terima kasih dan penghormatan saya untuk seluruh pelayan-pelayan di GSKI yang terlibat karena pelayanan tersebut sangat bermanfaat. Oh ya Pak, anak saya yang berusia 8 tahun baru saja tanya ke saya mengenai tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Saya menjelaskan bahwa tubuh fisik Yesus memang tidak ada di kubur karena setelah bangkit Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan yang saya pahami tubuh jasmani yang dikenakan Yesus selama menjadi manusia dijadikan tubuh kemuliaan yang dikenakan Tuhan Yesus yang masih ada lubang di tangannya dan lambungnya. Pertanyaan saya, apakah penjelasan saya kepada anak saya tersebut sudah benar Pak? Benar, benar. Jika saya salah mohon agar dapat dikoreksi. Enggak salah. Jadi tubuh yang sama, the same body, yang Yesus kenakan itu hanya tidak akan bisa mati. Nanti kita pun punya tubuh kebangkitan seperti Yesus yang tidak bisa mati. Tapi tubuhnya seperti ini, jangan makan minum juga. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih Randy dari Nottingham, UK. Saya senang ya dengar begini. 08956 1111 sekian. Salam Pak Pendeta Erastus, saya dari Medan. Terima kasih atas semua pencerahan Bapak dan pencerahan Bapak pendeta lainnya di GSKI yang selalu saya ikuti melalui YouTube dan sangat memberkati. Mohon tanya Pak Eras, apa yang dimaksud dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi pada 2 Petrus 1 ayat 34? Bagaimana contoh konkretnya di dunia ini? Setiap baca ayat ini saya bingung. Di duniakah itu tercapai atau setelah Tuhan Yesus datang kedua kali? Terima kasih Pak. Medan menunggu. Oke. Mau lihat Godang, Ibu lansia Nurhawati Siagian. Oke, mau lihat ya Ibu. Bu, mengambil bagian dalam kodrat ilahi artinya mengalami perubahan sampai kita memiliki kecerdasan untuk bisa membedakan kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Kecerdasan rohani yang membuat kita bisa selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Ya. Hasrat kita itu hasrat yang bersih, yang kudus. Tidak ada niat jahat, tidak ada hasrat melanggar firman Tuhan. Dan memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Jadi mulai tidak lagi berhasrat dosa. Tidak lagi tertarik dengan keindahan dunia. Itu ciri-ciri orang yang berkodrat ilahi. Perubahan diri. Ilustrasi saja ya. Kalau ada seorang anak usia 10 tahun ke luar negeri, apalagi tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak ada orang Indonesianya, coba 20 tahun balik lagi. Jadi manusia lain. Berubah kodrat dari kodrat Indonesia menjadi orang yang berkodrat orang Barat. Makannya beda, cara hidupnya berbeda, dan lain-lain. Kadang-kadang kita memandang begitu kok. Memandang anak-anak kita yang atau orang-orang yang sudah lama di luar negeri tidak bergaul dengan orang Indonesia. Jadi manusia aneh. Ya? Waktu dia makan, mamanya comot, bisa dibanting itu piring. Dia merasakan mamanya impolite, tidak sopan. Coba, loh kaget orang tuanya. Kok jadi ajaib ya? Udah berubah dia. Ya. Oke, terima kasih. Jelas ya, Bu? 0817713 sekian. Salam Pak Era, saya tidak pernah lupa dan sangat terkesan dengan Bapak saat itu bulan Agustus tahun 2000. Pak Eras melayani di rumah kami dalam ibadah syukur. Saat pulang, Pak Eras minta izin pulang. Ibu saya memberikan amplop PK yang dititipkan ke saya untuk diserahkan ke Pak Eras. Dan Pak Eras menolak dengan halus mengucapkan ini. Ini amplop PK saya, kembalikan untuk pelayanan ibu kamu ya. Ini amplop PK saya kembalikan untuk pelayanan ibu kamu ya. Dan saya sontak kaget dan berkata dalam hati,
Ini pendeta benar-benar dipakai oleh Tuhan tanpa memperhitungkan uang dan waktu. Dan saat itu Pak Eras bawa mobil sendiri yaitu Toyota Starlet. Kalau nggak salah ya. Memang Toyota waktu itu Toyota. Setelah 20 tahun berlalu saya tetap mengikuti khotbah Pak Eras yang sangat merubah dan memotivasi hidup saya. Terima kasih Pak Erastus dan keluarga. Tuhan berkati Pak Erastus dan keluarga. Aduh, minta maaf saya juga lupa ini Pak Richard NP ya. Tetapi memang sudah menjadi kebiasaan saya untuk tidak menerima ya. Nah, biasa ini buat saya biasa. Tapi kalau untuk hamba-hamba Tuhan yang memang hidupnya tergantung dari persembahan, tidak salah menerima persembahan itu dan sebaiknya kita juga memberi. Tapi kalau kita sudah cukup ya, untuk apa ya? Jadi tidak bernilai nanti pelayanan kita ya. Bukan berarti yang menerima lebih baik dari saya menolak ya. Ini tergantung dari bagaimana pimpinan Tuhan ya. Bagaimana pimpinan Tuhan. Pak Richard, saya tidak tahu apakah Mama masih ada atau sudah pulang ke rumah Bapak ya. Tapi sampaikan salam saya deh kalau beliau masih ada ya, hormat saya ya, Pak Richard, Tuhan berkati ya. Kapan-kapan ketemu kita ya. Saya terus terang saya lupa ini ya. Udah 20 tahun, 19 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya masih muda ya, masih ganteng ya. Sekarang lebih ganteng. Ganteng rohnya mestinya. Tubuhnya makin tua, makin peot. Tapi batin kita harus dibaharui. 19 tahun yang lalu, saudara. Umur saya masih berapa itu ya? 41 ya. 42. Oke, 08233888 sekian. Salam Pak Eras, terima kasih untuk kebenaran yang murni yang telah Bapak sampaikan, sungguh sangat memberkati kami keluarga, terutama saya dan istri saya. Kami mulai belajar bersama untuk bisa hidup benar. Kami selalu berdoa supaya Tuhan memberikan panjang umur ya. Umur panjang untuk Pak Eras supaya bisa membimbing kami untuk hidup benar. Pak, saya mau bertanya berkaitan dengan seminar memberikan pusaka kepada anak tentang guru agama. Saya menjadi guru agama di SD dan SMP di suatu desa yang tak ada guru agamanya. Masalahnya saya tak ada latar belakang pendidikan agama Kristen. Apakah salah Pak saya mengajar? Enggak salah. Sedangkan latar belakang pendidikan saya adalah PKN. PKN itu apa ya? Hah? Oh, kewarganegaraan ya. Pendidikan kewarganegaraan. Saya mengajar sebagai bentuk kepedulian saya terhadap anak-anak dikarenakan tidak ada guru agamanya. Kebetulan saya aktif di pelayanan anak-anak di gereja. Ketika saya mengajar agama Kristen, materinya saya ambil dari khotbah Pak Eras yang saya cari dari YouTube dan saya sesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, di sini ada staf saya juga, tolong nomor telepon ini dihubungi. Kita membantu dengan memberikan kurikulum dari Rehoboth Ministry. Ya, Pak Indria Malang, salam Pak, nanti biar dihubungi staf saya untuk diberikan kurikulum anak-anak, ya anak-anak untuk anak-anak. Ya, saya salut dengan Bapak, salut, honestly saya appreciate ya for your ministry. Oke. 08579267 sekian. Salam Pak Eras, saya ibu rumah tangga. Sudah 2 tahun ini saya mendengarkan khotbah Bapak di YouTube. Puji Tuhan, Tuhan mengiring saya untuk dapat mendengarkan kebenaran yang murni. Langsung aja Pak, yang saya mengerti kalau bagi orang percaya targetnya adalah sempurna seperti Bapa di surga, serupa dengan Yesus. Sehingga pergumulan setiap hari adalah bagaimana dalam segala hal dapat menyukakan hati Bapa di surga. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan orang yang salah mendengar Injil, Pak? Saya ada saudara, dia banyak membantu orang yang butuh pertolongan. Tapi dalam ketidaktahuannya dia masih bergunjing, kepahitan dan masalah batin lainnya. Apakah dia bisa masuk dunia akan datang? Pak, sebagai anggota masyarakat, terima kasih Pak, Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga. Saya tidak tahu Bu, karena orang ini
banyak membantu orang yang butuh pertolongan, tapi dalam ketidaktahuannya dia masih bergunjing. Kalau orang benar itu tidak akan bergunjing. Biar orang non-Kristen banyak yang nggak suka bergunjing. Ada orang non-Kristen juga tidak kepahitan, mau mengampuni, memaafkan. Ya, karena saya melihat sendiri bagaimana landasan kebatinan atau kejawen itu juga mulia, ajarannya bagus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan juga ngerti itu. Ya. Nah, yang ini saya tidak bisa menilai, nanti Tuhan yang akan menilai. Tapi yang jelas target yang harus dicapai orang percaya adalah sempurna seperti Bapa. Tentang orang ini kita tidak tahu, tapi ibu bisa menjadi berkat untuk dia. Bisa. Bagaimana mengarahkan dia menjadi orang yang tidak bergunjing. Ya. Kalau ini juga saya perlu tambahkan, salah mendengar Injil itu sama dengan orang yang tidak mendengar Injil. Lalu catatan yang kedua, memang dia bukan umat pilihan. Platformnya itu sudah tidak bisa jadi Kristen, memang dia bukan umat pilihan. Ya, dari kecil dibesarkan dalam satu lingkungan yang tidak mungkin jadi Kristen dan dia bukan umat pilihan. Jadi kita tidak memaksa dia menjadi Kristen ya. Oke. 08224 600 sekian. Salam Pak Pendeta Erastus. Saya berterima kasih kepada Pak Erastus di dalam pemberitaan firman Tuhan lewat renungan suara kebenaran dan live streaming di Truth ID. Saya sama sekeluarga merasakan dibaharui oleh firman Tuhan yang disampaikan Pak Erastus. Saya berdoa buat Pak Erastus diberi kesehatan. Shalom. Aduh, kalau begini hati saya terharu ya. Terima kasih ya. Semangat saya bisa nambah lagi, saudara. Ketemu orang-orang begini, kesaksian saudara-saudara kita begini, doakan saya panjang umur, tapi juga lebih dari itu, doakan saya untuk menjaga kesucian. Itu yang pertama, baru kesehatan. Ya. Saudara sekalian, saya ini kalau tanya jawab saya tidak mempersiapkan. Artinya saya baca saja secara spontan. Ya. Jadi tidak bisa diharapkan saya memuaskan. Kadang-kadang jawabannya perlu satu sesi khotbah atau bahkan berseri-seri seminar. Tapi saya hanya menjawabnya secara ringkas saja. Jika jawaban itu tidak membutuhkan ayat Alkitab, saya hanya menyampaikan nasihat yang tentu semua landasannya Alkitab yang saya pahami, yang saya ekstrak, intinya adalah kebenaran, ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara bisa mengirimkan pertanyaan. Dan saya minta sekali mengirim jangan diulang. Nanti saya bingung, ini kok muncul lagi. Dan jangan. Saya sedang berusaha supaya pertanyaan yang diberikan tidak lebih 1 minggu. Kalau bisa 2-3 hari sudah muncul. Kami sedang mengejar. Karena pertanyaan yang masuk itu bisa puluhan bahkan ratusan. Ditambah lagi pertanyaan dari seminar-seminar yang tidak saya jawab pada waktu seminar. Seringkali seminar plus tanya jawab. Tetapi akhirnya waktu saya jadi kurang. Akhirnya tanya jawabnya saya jadikan di acara ABAM. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Ini. Alkitab menjawab artinya pemahaman Alkitab yang saya pahami. Alkitab itu bisu, mulut saya yang berbicara. Dan apakah yang saya sampaikan benar-benar sesuai Alkitab? Ya, menurut saya iya. Menurut saudara, ya saudara tanya Tuhan. Apakah saya bisa dipercayai atau tidak? Lebih dari itu, saudara, nanti kita di pengadilan Tuhan akan bisa melihat secara sempurna. Nah, jawaban-jawaban saya bisa dirasakan. Saudara bisa merasakan apakah jawaban itu benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan setiap hari. Dalam kehidupan setiap hari itu, apakah bisa dibuktikan? Nah, pembuktian-pembuktian seperti itu akan bisa meneguhkan. Dan terus terang ya saudara, saya bersyukur memiliki sahabat-sahabat, teman-teman sekutu saudara. Dari apa yang saudara kemukakan ini, saya tidak sendiri. Banyak yang merasa sendiri, lonely. Saudara nggak sendiri. Saya juga sering merasa sendiri. Sendiri, kesepian. Jadi nggak kesepian. Oke? Sampai bertemu di episode yang ke-60. Tuhan memberkati. Sola Gracia.